Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi terkait madkhal atau pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi sebelum kita membahas metode atau teknik mengajar bahasa Arab, kita perlu memahami dulu apa itu pendekatan. Pendekatan ini kayak fondasi sebuah bangunan. Nah, dari pendekatan ini kita bisa milih metode, dan dari metode kita turunkan ke teknik-teknik. Jadi pendekatan ini adalah level yang paling dasar, yang paling filosofis. Seorang ahli bahasa terapan mendefinisikan madkhal sebagai majmu'atun minal iftiradatil muta'alliqah ba'duha bi ba'din wa tu'aliju tabi'ata ta'limil lughah wa ta'allumiha, yang artinya sekumpulan asumsi yang saling berkaitan tentang hakikat pengajaran bahasa dan pembelajarannya. Definisi ini menekankan bahwa pendekatan itu adalah sekumpulan asumsi. Jadi pendekatan ini bukan langkah teknis teman-teman, tapi seperti dasar pemikiran yang menjelaskan apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Kemudian ada definisi lain dari Jack Richards. Jack Richards ini seorang ahli terapan bahasa asing yang berasal dari Selandia Baru. Ia mendefinisikan bahwa madkhal itu ialah ittijahun au nazratun ila tabi'ati lughati zatiha au ila ta'limiha wa ta'allumiha ittijahan bi ghairi min tariqati tadris, yang artinya madkhal atau pendekatan ialah arah atau pandangan terhadap hakikat bahasa itu sendiri atau terhadap cara mempelajari dan mengajarkannya. Nah, kalau kita bandingkan antara dua definisi ini, definisi pertama lebih sempit karena fokus pada materi dan cara mengajar, sedangkan definisi Jack Richards ini lebih luas karena mencakup pandangan tentang hakikat bahasa sekaligus cara mempelajarinya. Dengan atau kata lainnya, Richards ini memandang dengan pandangan yang lebih filosofis. Jadi, madkhal menjelaskan apa hakikat bahasa, bagaimana bahasa dipelajari, dan bagaimana sebaiknya diajarkan. Jadi kesimpulannya, madkhal atau pendekatan ini ialah dasar filosofis dalam pembelajaran bahasa. Tanpa pendekatan yang jelas, maka pembelajaran akan berjalan tanpa arah. Namun, dengan pendekatan yang kuat, maka proses mengajar bahasa akan lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi pada dasarnya pendekatan itu ibaratnya fondasi yang didasarkan pada teori atau filsafat tertentu. Lalu pendekatan ini jadi titik tolak bagi peneliti, guru, dan penyusun kurikulum. Dari sini lahirlah keyakinan tentang apa itu bahasa, bagaimana cara pemerolehannya, dan bagaimana cara terbaik untuk mempelajarinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian-pembagian dari al-madkhal. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, al-madkhal itu adalah pendekatan yang sudah dijelaskan oleh saudari Ida tadi. Nah, di sini al-madkhal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam bidang pengajaran bahasa asing. Nah, bahasa Arab ini teman-teman termasuk daripada bahasa asing. Jadi yang pertama ada al-madkhal as-sam'i asy-syafahi, yaitu pendekatan mendengar dan berbicara. Contohnya, guru memberikan instruksi mendengarkan audio secara langsung pada siswa dan memberikan instruksi lisan. Nah, dan siswa itu langsung mendengarkan audio dan langsung menjawab secara lisan tanpa melihat teks tertulis. Selanjutnya yang kedua ada al-madkhal at-tabi'i, yaitu pendekatan alami atau natural. Nah, contohnya guru menggunakan dialog sederhana dan cerita ringan, siswa mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu baru berbicara secara spontan. Nah, yang ketiga ada al-madkhal al-marifi, yaitu pendekatan berbasis pengetahuan atau bahasa ilmiahnya dikenal dengan pendekatan kognitif. Nah, contohnya daripada al-madkhal al-marifi ini teman-teman, guru menjelaskan pola kalimat atau struktur, lalu siswa mengidentifikasi dan menerapkannya. Selanjutnya ada al-madkhal al-ittisali, yaitu pendekatan komunikasi. Nah, jadi komunikasi siswa melakukan role play, simulasi transaksi, percakapan nyata dalam bahasa target. Nah, bahasa target ini adalah bahasa Arab.
Selanjutnya ada al-madkhal al-wadhifi, yaitu pendekatan fungsi atau pendekatan fungsional seperti meminta tolong, mengucapkan terima kasih, menyapa, yaitu fokus ke fungsi praktis. Selanjutnya ada al-madkhal al-binai, yaitu pendekatan struktur bahasa. Nah, jadi salah satu contoh daripada al-madkhal al-binai ini yaitu latihan membuat kalimat berdasarkan pola struktur. Nah, misalkan dari pola struktur itu subjek, predikat, objek, seperti yang kita pernah menulis kalimat-kalimat tuh ya. Nah, selanjutnya teman-teman ada al-madkhal al-mauqifi, yaitu pendekatan situasi nyata. Nah, contoh dari al-madkhal al-waqifi ini yaitu situasi nyata kelas itu disetting sebagai tempat pasar atau hotel. Jadi, siswa praktik dialog sesuai situasi. Selanjutnya ada al-madkhal al-insani, yaitu pendekatan kemanusiaan atau humanistik. Contohnya, guru meminta siswa menceritakan pengalaman mereka dalam bahasa target, dalam bahasa Arab ini ya. Nah, agar siswa merasa dihargai dan termotivasi. Selanjutnya ada al-madkhal at-tiqni, yaitu pendekatan teknologi atau menggunakan media pembelajaran. Nah, salah satu contohnya teknologi atau media penggunaan video, software bahasa, atau aplikasi bahasa, aplikasi interaktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada al-madkhal at-tahlili, yaitu pendekatan analitis. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan analitis ini, salah satu contohnya yaitu siswa menganalisis teks atau kalimat. Nah, sebelum digunakan dalam praktik. Dan yang terakhir ada al-madkhal ghairut tahlili. Nah, ghairut tahlili ini pendekatan non-analitis. Nah, contohnya langsung tanpa analisis siswa. Nah, menggunakan bahasa berbicara atau dialog tanpa membahas aturan gramatikal terlebih dahulu. Jadi, itulah beberapa pembagian-pembagian dari al-madkhal, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat, berikut ini ada pendekatan yang ideal menurut kondisi dan situasi tertentu. Jadi yang pertama itu untuk pembelajar pemula atau level dasar. Nah, jadi kombinasi yang disarankan itu menggunakan al-madkhal as-sam'i, asy-syafahi, at-tabi'i, dan at-tiqni. Nah, karena bisa sangat membantu siswa lebih banyak berinteraksi secara langsung dan menerima input ringan melalui media. Jadi, siswa itu bisa berinteraksi secara lisan ya, teman-teman, untuk pemula. Yang kedua itu ada untuk siswa tingkat menengah atau lanjut. Nah, yang perlu memperdalam struktur atau tata bahasa. Jadi, pendekatan yang ideal disarankan itu madkhal al-ma'rifi dan madkhal at-tahlili. Bisa diperkuat dalam proses pengajaran siswa tingkat menengah. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran yang berorientasi praktis sehari-hari tadi seperti kursus bahasa, itu yang disarankan ada madkhal ittisali dan al-madkhal wazifi karena sangat cocok dan berfokus pada fungsi bahasa. Selanjutnya saya akan menambahkan pendekatan mana yang paling efektif dan perspektif para ahli. Jadi kalau menjawab tentang pendekatan paling efektif itu teman-teman tidak mutlak. Karena apa? Dalam literatur metodologi pengajaran bahasa sering dikatakan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang paling efektif untuk semua konteks. Jadi pendekatan terbaik tergantung pada beberapa hal berikut, yaitu karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan apakah teman-teman itu menekankan pada komunikasi atau tata bahasa atau penulisan dan lain sebagainya. Jadi menurut ahli Jack C. Richards and Theodore S. Rogers dalam bukunya A Process and Methods in Language Teaching menyajikan banyak pendekatan dan metode tanpa merekomendasikan satu pendekatan tunggal secara mutlak.
Mereka menekankan bahwa guru sering memilih secara elektik atau mengkombinasikan antara satu pendekatan dan satu pendekatan lainnya untuk melakukan proses pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi kelas. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada pendekatan yang paling efektif. Jadi teman-teman atau kita sebagai guru itu harus melihat kondisi kelas kita. Mana pendekatan yang sekiranya itu sangat efektif di dalam kelas tersebut dalam kita mengajar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan at-thariqah, metode. At-thariqah huwa khuttatun syamilah wa yusta'anu biha bi tahqiqil hadafi at-tarbawi wal mansyud. Yang mempunyai makna perencanaan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, metode itu bukan hanya cara guru menjelaskan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada siswa, tapi strategi besar yang teratur. Mulai dari cara menyampaikan ilmunya, kemudian mengatur kegiatan di kelas, menggunakan medianya bagaimana, sampai hasil belajar siswanya. Nah, jadi dengan adanya metode ini, proses pendidikan jadi lebih terarah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya apa aja sih cakupan dari metode itu? Nah, di sini pertama ada i'dadul manhaj, menyiapkan kurikulum. Nah, kurikulum ini materi ajar, jadi sebagai fondasi awal. Nah, kurikulum ini menentukan arah, kemudian tujuan dan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada ta'riful kitab muqarrar, yaitu penulisan buku ajar. Nah, setelah kurikulum tadi dibuat, nah buku ajar ini disusun sebagai pedoman utama. Jadi buku ajar ini jadi rujukan bagi guru dalam mengajar. Nah, dengan buku ajar ini juga proses pembelajaran itu jadi lebih teratur dan sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang ketiga ada ikhtiyar mawdu'ati wa tanzimha, pemilihan judul dan peraturannya. Jadi materi pelajaran ini harus dipilih secara teratur. Nah, biasanya itu judul ini dari mudah ke sulit gitu. Dan juga jadi dengan ini siswa itu bisa belajar bertahap sehingga lebih mudah memahami materi. Kemudian selanjutnya ada wasailut taqwim, evaluasi. Nah, evaluasi ini cara untuk mengukur sejauh mana sih tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Juga biasanya ini dalam bentuk tes, kemudian tugas ataupun penilaian lainnya. Nah, evaluasi penting karena apa? Supaya guru tahu apa sih yang udah berhasil dan apa juga yang harus diperbaiki dari pembelajarannya. Kemudian teknik. Kemudian takniyatut ta'lim, teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini cara atau langkah yang dipakai guru dalam mengajar. Nah, contohnya seperti diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian metode ceramah atau metode lain yang sesuai kondisi kelas. Dan terakhir ada taujihat allati tashmulu 'alaiha dalil muallim. Nah, itu panduan atau buku guru yang berisi arahan bagaimana metode seharusnya diterapkan. Nah, panduan ini memberikan penjelasan langkah-langkah mengajar, strategi, bahkan contoh aktivitas yang bisa dilakukan di kelas. Nah, jadi ini sangat membantu guru untuk supaya mengajar tuh lebih terarah dan tepat sasaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas at-thara'iqut ta'limil lughatil ajnabiyah, metode-metode pembelajaran bahasa asing. Nah, ini secara umum ada 6 metode. Yang pertama adalah ada thariqah al-qawaid wa tarjamah, metode kaidah atau tata bahasa dan terjemahannya. Nah, metode ini siswa itu belajar bahasa melalui penjelasan aturan tata bahasa sekaligus terjemahannya lalu dipraktikkan. Contohnya kayak biasanya nih, guru tuh biasanya memberikan kaidah, juga contoh kalimatnya serta mananya. Kayak jumlah mufidah, fiil, fa'il, wa maf'ulun bih. Kataba fiil, Muhammad fa'il, ad-darsa maf'ulun bih. Nah, artinya
Muhammad menulis pelajaran. Nah, jadi metode ini membuat siswa paham secara teori. Kemudian yang kedua ada thariqah as-sam'iyah wa syafahiyah atau yang biasa disebut dengan apa? Audio lingual. Nah, metode ini siswa lebih sering mendengarkan ucapan guru atau rekaman lalu menirukannya. Nah, latihan itu dilakukan berulang kali sampai terbentuk kebiasaan. Dengan cara ini siswa lebih cepat terbiasa berbicara bahasa asing. Kemudian yang ketiga ada thariqah al-qiraah, metode membaca. Metode ini lebih menggunakan keterampilan membaca daripada berbicara. Tujuannya apa? Supaya siswa dapat memahami teks tertulis dengan baik. Guru biasanya memberikan bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, lalu menjelaskan kosakata atau struktur kalimat yang sulit. Dengan metode ini, siswa cepat terampil dalam membaca teks asing. Kemudian yang keempat ada thariqah as-shamitah, metode diam. Nah, dalam metode ini guru tidak banyak berbicara, tapi malah lebih banyak diam. Karena guru hanya memberi petunjuk atau isyarat seperlunya saja supaya siswa yang lebih aktif mencari arti, menghubungkan dan menemukan aturan bahasa itu sendiri. Tujuannya supaya siswa mandiri dan tidak bergantung pada guru. Kemudian yang kelima ada at-thariqah al-mubasyir, metode langsung. Disebut langsung karena bahasa asing diajarkan tanpa terjemahan. Nah, seperti hada qalamun, ma hada, tanya langsung ke muridnya, ma hada. Nah, kemudian hada kitabun, ma hada. Nah, jadi metode ini dikenalkan lewat contoh, bukan teori. Kemudian ada yang keenam metode alamiah atau thariqah at-tabi'iyah, metode alamiah. Nah, metode ini meniru cara anak kecil belajar bahasa ibu. Nah, jadi di sini tuh siswa lebih diajak banyak mendengar dan berbicara terlebih dahulu, seperti hada qarurat launuhu azraq, berulang-ulang. Nah, kemudian setelah beberapa kali pertemuan, siswa meniru sendiri. Kemudian yang terakhir ada ta'allum lughah fil jamaah atau ta'allum lughah al jamaah. Itu belajar bahasa dalam kelompok. Nah, jadi dalam metode ini bahasa dipelajari dalam suasana berkelompok. Jadi di sini siswa tuh saling bekerja sama, berdialog dan berdiskusi. Nah, jadi di sini guru berperan hanya sebagai pendukung atau fasilitator, bukan sebagai pusat informasi. Jadi metode ini membuat siswa merasa lebih nyaman, percaya diri, dan tak takut salah karena mereka belajar sama teman-temannya. Baik, itu saja dari metode pembelajaran bahasa asing. Baik, selanjutnya al-ijra'at, teknik-teknik atau langkah-langkah. Al-ijra'at huwa al-ansyitatul lati yaqumu bihal mu'allim dakhil hujurat ad-dirasa aw kharijaha, yaitu berbagai aktivitas yang dilakukan guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, aktivitas ini merupakan bagian dari penerapan metode mengajar. Nah, misalnya, kalau di dalam kelas tuh guru bisa menggunakan teknik diskusi, tanya jawab yang membuat siswa lebih aktif. Sementara di luar kelas, guru bisa menggunakan teknik seperti mengajak siswa melakukan observasi, praktik lapangan, atau tugas proyek kelompok. Jadi, kita bisa beranggapan bahwa metode itu resep lengkap. Nah, maka tekniknya itu langkah-langkah untuk membuat resep tersebut. Nah, ini aktivitas yang dilakukan oleh guru saat mengajar. Kemudian, dalam metode ini banyak teknik yang bisa digunakan. Contohnya seperti memberi tugas kelompok, melakukan tanya jawab, dan menampilkan video edukasi. Kemudian juga bisa memberikan kuis. Itu salah satu beberapa dari teknik-teknik yang bisa digunakan oleh guru. Nah, juga setiap teknik itu harus sesuai dan mendukung metode yang sedang kita gunakan. Jadi ibaratnya kita buat kue, gak mungkin dong kita tiba-tiba ngasih garam jika resepnya gak nyuruh kita buat nambahin garam. Jadi teknik ini harus sesuai dengan metode. Bismillahirrahmanirrahim. Pada slide ini saya akan menjelaskan penerapan prosedur atau teknik pengajaran di kelas bahasa Arab. Setidaknya ada 9 teknik atau prosedur yang bisa digunakan oleh guru dalam pengajaran bahasa Arab atau bahasa asing. Yang pertama yaitu teknik at-taqdim, memperkenalkan materi.
Contohnya guru menunjukkan sebuah gambar, contohnya gambar maktabah atau perpustakaan, dan guru menyebutkan kosakata atau mufradat baru yang berkaitan tentang gambar tersebut. Yang kedua yaitu teknik al-hiwar, dialog atau percakapan. Contohnya guru meminta dua orang atau berpasangan untuk bertanya jawab tentang hobi, tentang alamat rumah mereka dengan menggunakan pola kalimat yang telah mereka pelajari. Dan yang ketiga yaitu teknik at-ta'ziz, yaitu penguatan. Setelah seorang murid berhasil menjawab pertanyaan dari seorang guru, hendaknya guru memuji seorang murid dengan mengucapkan sahih asanta, dengan tersenyum tentunya. Dan yang keempat yaitu at-tikror, yaitu teknik pengulangan. Dengan contohnya guru mengucapkan sebuah mufrad baru dan meminta seluruh murid untuk mengulanginya secara serentak sebanyak 3 kali untuk melatih hafalan dan juga pelafalan mereka. Dan yang kelima yaitu teknik al-qiraah al-jahar, yaitu membaca secara nyaring. Guru menunjuk seorang murid untuk membaca sebuah teks di dalam buku pelajarannya di hadapan teman-temannya, dan teman-temannya yang lain cukup mendengarkan atau menyimak. Dan yang keenam yaitu teknik al-qiraah as-samit, yaitu membaca senyap. Guru memberikan setidaknya waktu 5 menit kepada murid untuk membaca senyap atau pelan, supaya mereka bisa mencari gagasan utama tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dan teknik yang ketujuh yaitu tabadul al-adwar, yaitu bermain peran. Setelah guru menyiapkan sebuah teks dialog, dan guru memerintahkan muridnya untuk yang murid A contohnya disuruh berperan sebagai seorang pembeli, dan murid B berperan sebagai seorang penjual. Dan yang kedelapan yaitu teknik at-tamsil, yaitu drama atau acting. Contohnya kelompok murid mementaskan atau memerankan sebuah adegan percakapan pendek, contohnya di sebuah kantin atau di sebuah terminal, dengan menggunakan bahasa Arab yang tentunya telah dipersiapkan. Dan yang kesembilan yaitu teknik at-tadribat bil anwari'ah, yaitu latihan dengan berbagai jenisnya. Contohnya guru memberikan latihan dengan mengubah kata benda tunggal atau mufrad menjadi kata benda jamak atau melengkapi pola kalimat tertentu. Dan itu 9 teknik atau prosedur yang bisa guru gunakan ketika mengajar bahasa Arab atau bahasa asing. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hubungan antara 4 konsep: teori, pendekatan, metode, dan prosedur atau teknik, dan urutan hierarkisnya. Dalam pembelajaran bahasa asing, teori yang terkenal yaitu teori linguistik, psikologis, atau struktural behavioral. Darinya ini muncullah beberapa pendekatan dalam pengajaran bahasa asing. Yang paling menonjol adalah pendekatan audiolingual. Dan dari pendekatan ini terpecah lagi menjadi beberapa metode lagi. Yang paling penting atau yang paling menonjol yaitu metode audiolingual. Metode ini memiliki prosedur dan aktivitas yang dikenal. Yang paling sering yaitu metode pengulangan, at-tikror, metode-metode yang lainnya seperti tanya jawab, metode membaca nyaring, dan metode jenis latihan pola. Dan jika kita ingin membalikkan contoh sebelumnya, kita akan mengatakan bahwa latihan pola yang guru gunakan untuk mengajar di kelas, memberikan latihan-latihan pola kalimat tertentu untuk digunakan dalam metode pengajaran. Ini adalah salah satu prosedur dari metode audiolingual, dan metode ini berasal dari pendekatan umum dalam pengajaran bahasa asing, yakni pendekatan audiolingual yang didasarkan oleh teori struktural behavioral,
yang mendominasi studi linguistik psikologisnya.